dalam air. Kita menggunakan setengah kilogram. Kemudian untuk karate boron ini karena pupuk menyusuri batas di bawah langit yang biru terang, petani cabai mulai berjuang. Peluh menetes tak jadi beban, tangan cekatan rawat tanaman. Hijau daunnya, merah buahnya, tanda doa mulai berbuah nyata. Petani cabai Argo Mulyo, teguh hatimu babara yang bernyala. Meski panas badai dan hujan, tak padamkan semangat bertahan. Dari ladang turun ke pasar, membawa hasil penuh berkah besar. Petani cabai pahlawan desa, untuk negeri engkaulah asa. Cabai merah bukan sekadar rasa, tapi kisah kerja keras dan doa. Tiap biji menyimpan cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bolo-bolo tani Argo Mulyo. Pada video sebelumnya kita sudah meliput yaitu terkait proses penyepraian di umur 7 HST. Kemudian setelah dilakukan penyepraian, hari ini adalah jadwalnya untuk pengocoran. Jadi di umur 7 HST ini yang kita masukkan yang jelas pertama nitrogen dan juga fosfat, nanti dibarengi juga dengan pupuk mikro lainnya. Jadi untuk penyepraian kali ini kita menggunakan drum. Ini drum berukuran 160 liter, dan kemudian untuk alatnya kita menggunakan mesin seperti ini. Kita menggunakan Yamaha Max Pro ini 2 tak ya. Kita udah pakai ini sekitar 1 tahun. Ini kita sudah uji coba, untuk kualitasnya cukup bagus ya. Kemudian ini beberapa pupuk yang akan kita gunakan untuk hari ini. Yang pertama kita menggunakan Santagro MAP ini dengan kandungan fosfat dan juga nitrogen. Untuk fosfatnya itu 61%, kemudian untuk nitrogennya 12%. Nah, kenapa saya menggunakan ini? Di fase vegetatif itu yang dibutuhkan selain nitrogen yaitu kebutuhan yang banyak justru di fosfatnya. Karena pada fosfat sendiri bertujuan untuk pembentukan akar, terus pembentukan batang dan juga daunnya. Jadi untuk fosfat ini sangat berguna sekali untuk proses vegetatif. Kemudian untuk nitrogennya sebanyak 12%. Ini menggunakan Santagro MAP untuk dosis kalau pakai tangki 16 liter menggunakan 3 sendok makan. Nanti kita akan hitung untuk kebutuhannya menggunakan drum ini 160 liter. Kemudian selain menggunakan Santagro, kita juga menggunakan Karate Plus Boron. Jadi ketika kita melakukan pengocoran khususnya di musim kemarau, kita menggunakan pupuk yang basicnya nitrat. Jadi pupuk nitrat sendiri di tanaman cepat diserap, karena kalau tidak menggunakan pupuk nitrat di musim kemarau menggunakan pupuk yang amonium, itu biasanya banyak yang terbuang sia-sia karena terjadi penguapan pada pupuknya. Jadi kita fokuskan pada pupuk yang basicnya nitrat. Ini Karate Boron dengan kandungan nitrogen 15%, ini nitrogennya nitrat. Kemudian ada kalsiumnya juga. Ini kalsium berfungsi untuk penetral tanah. Jadi untuk penyerapan nutrisinya dapat maksimal karena dengan kondisi pH netral pemupukan bisa maksimal. Kemudian di sini kita juga menggunakan magnesium. Ini kandungan magnesium dan juga nitrat. Nitrogennya nitrogen nitrat yaitu 10%. Kemudian ada lagi magnesiumnya. Nah, magnesium ini berfungsi untuk mempercepat proses fotosintesis. Jadi ketika baru pindah tanam, otomatis untuk tanaman itu butuh adaptasi.
adaptasinya itu bisa menggunakan pupuk yang basicnya itu pupuk mikro ya. Salah satunya adalah magnesium. Jadi ini dosisnya kurang lebih hampir sama dengan penggunaan karate boron. Untuk tangki 16 liter saya biasanya menggunakan 5 sampai 10 sendok tergantung kebutuhannya ya. Kemudian ini juga kita ada sampel yaitu asam humat. Ini asam humat dengan kandungan asam humat 58% dan juga ada beberapa mikroelemen lainnya. Nah, ini nanti kita akan aplikasikan, kita lihat untuk kelarutannya seperti apa, karena biasanya untuk asam humat yang lainnya itu untuk kelarutannya atau untuk kelembutannya itu kurang lembut ya, jadi di tangki itu biasa membuat tangki tersumbat. Nah, ini kita akan lihat nanti untuk kualitasnya seperti apa. Kemudian kita akan masuk pada proses pencampuran pupuknya. Yang pertama kita gunakan Santagro MAP. Untuk tangki 16 liter teman-teman bisa menggunakan 3 sendok makan saja. Tapi ini saya menggunakan drum, berarti kurang lebih di 30 sendok atau sekitar di setengah kilogram ya. Jadi kita gunakan setengah kilogram untuk tangki 160 liter. Kita bagi dua. Ini untuk dalamnya sangat lembut dan juga larut dalam air. Kita menggunakan setengah kilogram. Kemudian untuk karate boron, ini karena pupuk sisa dari tahun kemarin, jadi untuk bentuknya sudah seperti ini. Ini tadi juga udah kebuka. Untuk penggunaannya kita menggunakan 1 kilogram. Nah, kalau untuk tangki 16 liter itu berarti kurang lebih di 10 sendok makan ya kalau 1 kilogram. Kita aduk-aduk seperti ini, diusahakan merata. Untuk karate boron ini juga basicnya nitrat, jadi dalam air itu larut sempurna. Selain menggunakan karate boron, sebenarnya juga bisa menggunakan KNO merah, tapi lebih ekonomisnya kita menggunakan yang karate boron karena kebutuhannya kan di umur vegetatif paling ya penggunaannya kebutuhan hanya untuk nitrogen dan juga fosfat. Untuk kalium belum terlalu dibutuhkan ya untuk di fase-fase vegetatif. Kemudian ini manise kita juga gunakan 1 kilogram. Wah, ini lupa nggak bawa pisau. Nah, untuk manise untuk dalamnya seperti ini, flek. Bentuknya flek seperti ini, tapi bisa larut dalam air. Kita menggunakan 1 kilogram ya. Untuk drum berukuran 160 liter.
Kalau teman-teman belum mempunyai alat seperti ini, bisa menggunakan tangki, yang tangki buat nyemprot itu. Jadi untuk nozzle-nya atau untuk spuirnya bisa dilepas. Tapi kalau dalam penggunaan jangka panjang, kalau sering digunakan untuk mengocor pupuk, nanti biasanya korosi untuk alatnya, terutama pada stick dan juga pada handle sprayer itu cepat rusak biasanya. Nah, ini sudah larut sempurna untuk karate boron, magnesi, dan juga Santagro MAP-nya. Nah, kemudian ini kita akan melihat untuk daya kelarutan dari asam humat, mereknya Shell Humid. Kita gunakan 2 bungkus sampel ini ya. Nah, ini untuk kelarutannya sangat bagus ternyata. Tanpa diaduk pun ternyata sudah larut. Ini hanya, nah, kalau yang lain kan biasanya asam humatnya itu kasar ya, sedikit kasar. Kalau ini halus sekali, lembut. Kemudian untuk efek penggunaan dari beberapa pupuk ini kita akan update untuk jadwal pengocoran selanjutnya. Insya Allah seminggu ke depan kita akan melakukan pengocoran lagi. Ini asam humat berfungsi untuk memperbaiki struktur tanah. Jadi ketika struktur tanah itu ideal, otomatis untuk penyerapan nutrisinya juga bisa maksimal. Nah, untuk tangki 16 liter biasanya menggunakan 3 sendok makan. Tapi ini kita menggunakan dream, kita kalkulasi yaitu kebutuhannya kurang lebih sekitar 400 gram ya. 400 sampai 500 gram. Oke, kita akan coba alatnya. Ini sudah sekitar 5 bulan nggak saya pakai, semoga masih nyala. Nah, ini yang ini berfungsi sebagai output untuk mengeluarkan obat yang di sini. Kemudian di sini inputnya yang besar ini untuk menyedot dari sini. Kemudian yang ini untuk mencampur obat. Ketika nanti teman-teman lagi istirahat, bisa tercampur sendiri obatnya. Nah, ini kita perlihatkan untuk kondisi tanaman di umur 7 HST. Dari sana kameranya. Ini di umur 7 HST kita lihat. Nah, ini sudah mulai tunas barunya sudah mulai bermunculan. Yang kotak ini kita menggunakan pupuk Java Green yang lembut. Kemudian ketika nanti tanaman sudah besar, ini biasanya juga kita gunakan untuk penyepraian. Kita lihat tekanannya. Nah, ini tekanannya seperti ini. Kita melakukan pengocoran. Cuma segini aja paling kebutuhannya karena tanahnya masih kecil. Yang penting tanahnya basah.
Oke, mungkin sekian dulu pada video kali ini terkait proses penyepraian dan juga proses pengocoran. Untuk update dari video selanjutnya kita akan terus pantau, kita akan publikasikan dari pengocoran pertama sampai besok kita panen. Kemudian untuk penyepraian juga kita akan publikasikan. Jadi mungkin sekian dulu yang dapat kita share pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal lelahnya, harga naik kadang merosot, namun semangat tak pernah surut. Karena yang ditanam bukan hanya hasil, tapi harapan yang terus menggigil. Petani cabai Argo Mulyo.